Penangkapan sejumlah staf di Kementerian Komunikasi Digital Komdiji ini menjadi ironi ketika lembaga yang seharusnya memberantas judi online tetap justru menjadi backingnya. Selengkapnya kita akan bahas dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono, dan Prabu Revolusi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdiji. Selamat pagi, Mas Dave, Mas Prabu. Selamat pagi. Baik. Ya, saya ke Bung Dev dulu. Komentar soal penangkapan tersangka dulu, Bung Dev, yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian ada 16 orang tersangka. Anda ada komentar soal ini? Ya, ternyata masih ada kendala teknis dari Bung Dev. Kalau begitu saya ke Mas Prabu Revolusi dulu. Sejauh ini pengawasan di regulasi judi online di kementerian yang ada di lingkungan Anda, bagaimana Mas Prabu? Ya, pengawasan tentu dilakukan intensif ya, Mas Radi. Jadi kalau kita boleh bahas kronologis dari pengungkapan oknum-oknum yang ada di Komdiji ini, berawal dari kecurigaan dari tim internal yang melihat bahwa ada laporan ya yang anomali terkait rekening beberapa staf yang ada di Komdiji, dan atas laporan itu kemudian kita sampaikan ke Satgas, ya Satgas Pemberantasan Judi Daring yang memang dibentuk oleh Presiden. Di dalamnya adalah Komdiji dan juga tentunya ada APH Kepolisian. Ya. Dan pada akhirnya dilakukan penindakan seperti yang kita ketahui sejauh ini. Jadi perlu dipahami bahwa pemberantasan judi daring ini melibatkan banyak elemen dan tergabung dalam satu satgas ya, yaitu Satgas Perang Terhadap Judi Daring. Nah, Komdiji adalah bagian atau pilar pencegahan, sementara itu penegakan hukum ada di kepolisian, dipimpin oleh kepolisian. Oke. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga kronologisnya, tapi kenapa mereka bisa seperti ini? Seharusnya mereka ini kan yang memblokir begitu ya. Tapi seolah-olah menjadi ya seperti membina jadinya situs judi online ini, Mas Prabu. Ya, kalau didalami motifnya tentu harus ke penyidikan ya, dan itu kepolisian nanti yang bisa menceritakan. Kami kan dari Komdiji justru hanya bisa melaporkan hal-hal yang memang bisa memperlancar proses kita perang terhadap judi online. Jadi kalau diperhatikan sebetulnya ada progres yang sangat signifikan terhadap penurunan jumlah pengguna judi online ataupun juga transaksi judi online di Indonesia sejak Satgas itu dibentuk. Oke. Namun kami mencapai satu titik di mana ada penurunan yang trennya atau gradiennya tidak setinggi sebelumnya. Ya. Nah, dari itu kita tentu menganalisa potensinya apa, penyebabnya apa, dan kami bahas di Satgas ya. Di dalamnya ada penegak hukum. Nah, expertise atau juga domain ya untuk penegakan hukum kan ada di kepolisian. Nah, kami terbuka mengapresiasi bahkan kepada kepolisian dan juga aparat hukum untuk melakukan bukan saja pemeriksaan tetapi penangkapan. Kalau perlu ya Ibu Menteri katakan kami buka ruang kamar kami selebar-lebarnya untuk menangkap ya tikus-tikus oknum pembina judi online di kementerian kami begitu. Ini menunjukkan komitmen dari Komdiji untuk menggunakan ya momentum ini sebagai momentum bersih-bersih Komdiji sehingga ya pencegahan terhadap judi online itu bisa lebih maksimal. Oke. Karena memang datanya kan dari sebanyak 5.000 situs yang terkena crawling di Kementerian Komunikasi dan Digital, ini seharusnya yang kena blokir ada 1.000 yang masih dibina lah dalam tanda kutip ya, dibina kemarin-kemarin itu, sehingga harus ditelusuri kembali. Nah, kalau begitu ke depannya Mas Prabu, yang dilakukan Mas Radi. ya kementerian yang dilakukan kementerian Anda ini ke depannya untuk ya jangan lagi lah sebenarnya di internal Komdiji ini juga ada oknum-oknum yang seperti itu. Sudah ada penelusuran lanjutan, Mas Prabu? Jadi begini, 5.000 itu kan dari tim yang kemarin ditangkap ya oleh kepolisian. Oke. Sebagai gambaran saja, per hari itu kita melakukan pemblokiran sekitar 14.000 sampai Sangat 20.000 banyak ya. ya situs atau alamat terafiliasi dengan judi online per hari. Nah, selama 20 hari masa kepemimpinan dari Ibu Menteri, ya sudah melebihi 230.000 alamat yang kita blokir.
5.000 itu bagian dari tim kerja ya yang memang Oke, eh, melakukan proses blocking ya atau blokir pada alamat judi online. Nah, yang lain terblokir gitu. Nah, ini ada 1.000 yang oknum ya yang dibina, katakannya ya, dibina oleh oknum-oknum tersebut dan sekarang terungkap. Nah, kami bisa melihat trennya sekarang kembali cepat nih proses penurunan blokir ya di Komdiji karena sekat-sekatnya kan sudah mulai dibersihkan. Nah, ke depan eh, tentu yang pertama adalah upaya bersih-bersih ini terus dilakukan, ya, tidak dihambat, bahkan dibuka seluas-luasnya bagi aparat untuk terus melakukan pemeriksaan, karena kami meyakini sekat-sekat inilah atau tikus-tikus inilah ya yang membuat kita menjadi bekerja tidak optimal. hmm, Setelah manusianya bersih, maka kita akan terus gaspol ya untuk melakukan pemberantasan judi online ini. Di dalam kementerian sendiri, ya Bung Radi, ya, jadi Ibu Menteri sudah mengeluarkan instruksi Menteri hmm, terkait pemberantasan judi online di internal Komdiji. Dan sekarang semuanya menandatangani fakta integritas bahwa ketika terlibat dengan judi online bukan saja hanya memfasilitasi bandar ya, tetapi juga menyebarkan link, menyebarkan informasi dan seterusnya tentang judi online itu bisa diberikan sanksi kedisiplinan. oke, Sebagai contoh ya, teman-teman dari atau oknum-oknum ya dari Komdiji ini yang sudah tertangkap itu sekarang sudah dibebas tugaskan. Ya ini bagian oke, dari ketegasan pimpinan kami terhadap siapapun ya yang terlibat dengan judi online. baik. Jadi ada fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing karyawan ya, yang Ya, ada di kementerian Anda. Sekarang ini berarti sudah ada, kan sudah ada 16 dan 11 diantaranya dari Komdiji begitu ya. Ini sudah ada pergantian personil yang keluar-keluar itu juga sepertinya memang posisi-posisi strategis sebenarnya untuk apa namanya melakukan pemberantasan judi online. Sudah ada pergantian personil juga di tubuh eh, apa Komdiji, Mas Prabu. jadi eh, tim di internal ya yang melakukan eh, monitoring Mhm. pada konten-konten ilegal itu adalah tim besar, Mas. Oke. Sehingga ketika 11 orang ini ditangkap, ya tidak bertugas, tentu dengan cepat dia satset begitu Mhm. Pak Dirjen Aptika dan juga atas arahan Ibu Menteri melakukan reposisi untuk memastikan agar proses penindakan atau pencegahan ya terhadap konten ilegal termasuk diantaranya judi online ini bisa terus berlangsung tanpa terhambat begitu. Ya. Oke. Lalu dengan pihak Polri, dengan pihak polisian juga koordinasinya sejauh ini untuk pemberantasan judi online ini kan sebenarnya tidak hanya Komdiji ya dengan polisi lalu dengan beberapa pihak yang terkait juga mungkin BSSN gitu. Ini sudah terus masih juga berjalan ya, Mas Prabu ya? Berjalan terus dan sangat intensif Oke. ya atas arahan Bapak Presiden Prabowo yang memang sejak awal menaruh perhatian sangat besar terhadap pemberantasan judi online. Kemarin juga ada rapat di eh, Kemenko Polkam ya dan itu melibatkan Oke. semua unsur terkait Satgas pemberantasan judi online ini. Jadi koordinasi intensif antar berbagai kementerian lembaga terkait untuk memastikan agar bisa betul-betul sukses ya Baik. menggame overkan judi online di Hmm. antara ini. Iya, ini memang bahaya laten sebenarnya karena sudah dari apa namanya usia dini bahkan sekarang sudah banyak yang terpapar judi online. Baik, saya akan coba lagi sapa Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Oh, ternyata masih ada kendala teknis. Nah, ini pemetaan juga nih, saya agak meluas lagi pertanyaannya Mas Prabu. Pemetaan untuk pemberantasan judi online. Kalau tadi kan di internal juga yang sudah dilakukan adalah fakta integritas begitu ya supaya di tubuh internal Komdiji juga tidak ada lagi yang main-main seperti itu. Dan sekarang kita perluas coba pengawasannya keluar karena yang tadi saya singgung juga ini apa sejak usia dini anak-anak juga sudah terpapar judi online gitu dan sekarang yang mengakses internet yang mengakses apa namanya perangkat digital itu mulai dari anak-anak usia dini. Dari Komdiji saat ini bagaimana apa namanya pengawasan juga untuk terutama untuk anak-anak usia dini nih? Ya, ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama untuk preventif ya, Hmm, upaya literasi digital. Jadi upaya literasi digital ini sekarang juga
bukan saja hanya kami targetkan kepada masyarakat di daerah 3T, tetapi juga lintas generasi dari generasi dini ya, generasi Alpha, Z, millennials hingga seterusnya. Jadi ada dua target nih. Pertama daerah, yang kedua adalah generasi berdasarkan usia yang memang membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Nah, literasi digital ini akan kita optimalkan terus ke depan, Mas, dan ini Ya, merupakan arah langsung ya dari Bu Menteri. Yang kedua adalah kami juga sekarang ini ya memaksa dan mengkoordinasikan agar platform ya ISP yang beroperasi di Indonesia agar aktif dalam melakukan pemberantasan judi online. Karena kan rata-rata ya akses terhadap judi online itu dibuka atau diinformasikan lewat sosial media. Ya, lewat sosial media dari konten-konten yang terpapar gitu. Mereka kemudian tergerak untuk klik ya linknya dan kemudian masuk ke dalam judi online. Nah, kami mengkoordinasikan sebuah gerakan agar platform harus turut serta dan platform yang eh, minim prestasi dalam hal penegakan judi online ini juga kita akan umumkan ke publik ya sehingga terancam bisa dicabut PSE-nya atau izin untuk beroperasinya. Karena judi online ini kan tidak main-main ya. Bapak Presiden juga sudah menekankan ini tidak pandang bulu begitu. Artinya apa? Penyedianya pun harus ikut serta. Ini bukan hanya hmm, urusan negara begitu, bukan hanya urusan eh, apa bandar judi online atau juga penegak hukum, tetapi juga platformnya di mana judi online itu ada atau hadir begitu hmm. kan. Nah, dalam hal ini adalah platform dan juga ISP ya harus kita ikat dalam sebuah komitmen yang kuat untuk bisa memberantas judi online. Kami paham dan yakin betul bahwa platform ini memiliki mekanisme dan juga teknologi yang cukup canggih ya untuk bisa membantu proses percepatan ya pemberantasan judi online di ruang digital. Ya, ya. Jadi tidak perlu menunggu laporan dari Hmm. pemerintah, tidak perlu menunggu laporan dari publik, tapi platform pun bisa secara mandiri yang melakukan proses pemblokiran pada akun-akun ya kanal-kanal yang memang terindikasi mempromosikan judi online. Harus dipahami juga Mhm. platform mesti tahu gitu modus-modusnya. Ya, sekarang ini kan content creator memasukkan linknya di bio Ya, profil, kemudian di IG betul. story. Kemarin sempat juga di TikTok ada joget satbor ya, yang di dalamnya disusupi judi online. Nah, Mhm. modus-modus seperti ini juga platform harus paham gitu. Ya. Tidak bisa tutup mata, harus paham bahwa ada di platformnya. Nah, kemarin kami panggil satu persatu platform ini untuk bisa bertanggung jawab juga ya terkait penyebaran judi online di platform masing-masing begitu. Oke, saya sepakat dengan Anda, Bung Prabu, bahwa penyedia platform juga harusnya melek begitu, aware gitu terhadap hal-hal seperti ini. Tapi respons mereka sejauh ini setelah kemarin Anda juga tadi menyinggung sudah dipanggil begitu ya penyedia platform untuk sama-sama mengawasi soal judi online yang tersisipkan dalam konten-konten yang masuk dalam platform digital. Respons mereka bagaimana? Ya kita lihat ke depan ya, Eh, Bung Radi, kalau ya, beberapa hari setelah kami koordinasikan, tentu ada pergerakan yang cukup positif dan juga signifikan. Nanti mungkin jam 10-an kami akan menyebarkan press release ya oke. terkait proses pemblokiran ini. Nah, kita harapkan agar upaya dari platform ini tetap konsisten gitu hingga tuntas ya, hingga selesai. Jadi selama ini masih ada feeding yang aktif ya dari publik ataupun juga dari pemerintah untuk menginformasikan ke platform terkait konten-konten ataupun juga kanal-kanal yang mempromosikan judi online. Nah, ke depan kita memaksa ya memerintahkan dan ini kepentingannya untuk nusa dan bangsa begitu ya agar platform sendiri aktif melakukan peran terhadap judul di tempatnya masing-masing dan saya yakin bisa dan saya yakin platform juga bersedia ya kita akan sama-sama lihat bagaimana Hmm, komitmen dari ke depan ya untuk bersama-sama dengan pemerintah dan juga dengan publik dengan rakyat memerangi judi online ini. Saya baik. kalau boleh cerita sedikit saja Bung Ya, Muradi, kemarin silakan. saya secara pribadi ya membuka diri di sosial media saya untuk melaporkan publik publik melaporkan kepada saya begitu ya lewat DM, lewat komentar terkait judi online. Dan responnya sangat luar biasa ya dari publik ketika ikut Oke. diberikan ruang melaporkan kepada kami.
Artinya apa? Sebetulnya masih banyak ini, Bung Radi, rakyat yang cinta sama negaranya ya, Ya. cinta sama rakyatnya sehingga mereka berpartisipasi langsung crawling sendiri, melaporkan kepada kami modus-modus terbaru penyampaian judi online di akun-akun influencer gitu. Hmm. Ya hari ini entah berapa akun besar ya yang kami blokir dengan followers lebih dari 100.000 begitu. Dan itu adalah partisipasi dari publik. Jadi saya berterima kasih sekali kepada publik yang ikut berpartisipasi. Oke, dan mudah-mudahan kasus terakhir yang ada di Komdiji ini menjadi apa ya, pintu pembuka juga bahwa ini titik balik dari pemerintah termasuk Komdiji dan kita semua untuk sama-sama bisa melek terhadap pemberantasan judi online, aware sama pemberantasan judi online sehingga di era transformasi digital yang begitu kuat, di era arus digital yang begitu masif saat ini bisa juga sama-sama terutama untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Ya, Terima mohon doanya, kasih Bung Dev, Dirjen Bung Informasi dan Radi. Komunikasi Publik Komdiji telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pagi hari ini. Sehat selalu Bung Prabu, sampai ketemu lagi. Terima kasih.